Pernah nggak sih Anda ngerasa terbebani sama rasa sakit hati yang kayaknya tuh nggak mau pergi? Mungkin kebencian yang udah bertahun-tahun lamanya mengakar di hati. Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya pengampunan itu bisa jadi kunci yang praktis banget untuk membebaskan diri kita dari belenggu itu. Oke, yuk kita mulai. Ada sebuah ungkapan lama yang menurut saya dalam banget ya, dan slide ini benar-benar menangkap esensinya. Kita seringkali berpikir kalau kita nggak mau ngampunin, kita tuh lagi ngehukum orang yang nyakitin kita. Tapi sadar atau enggak, yang terjadi justru kebaliknya. Kita lagi minum racun itu sedikit demi sedikit setiap hari. Sementara orang yang kita benci mungkin udah lupa dan lanjut sama hidupnya. Gambaran ini pas banget. Bayangin deh, setiap kali kita mengulang-ulang rasa sakit itu di kepala kita, setiap kali kita merawat dendam itu, kita sebenarnya lagi mengencangkan rantai yang ngikat kita ke masa lalu. Dan rantai inilah yang diam-diam nyuri kedamaian dan kebahagiaan kita di masa sekarang. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Kalau kita udah tahu ini tuh racun, ini tuh rantai, terus gimana dong cara kita mutusinnya? Inilah yang akan kita jelajahi bersama, langkah demi langkah, supaya kita bisa nemuin jalan menuju kebebasan yang sejati. Oke, pertama-tama mari kita hadapi sebuah kenyataan yang sangat manusiawi. Kita semua, tanpa terkecuali, punya kecenderungan alami untuk bikin batasan. Apalagi kalau udah menyangkut soal kesabaran dan pengampunan. Anda pasti sering dengar kalimat ini kan? Atau mungkin kita sendiri yang sering ngomong, sabar juga ada batasnya loh. Dan ini wajar banget, wajar sekali. Kalimat ini muncul dari rasa sakit dan keinginan kita untuk melindungi diri sendiri. Rasanya tuh udah cukup, udah terlalu banyak disakiti. Dan kayaknya nggak adil kalau kita harus terus-terusan ngasih maaf. Ternyata pemikiran tentang batasan ini tuh bukan hal baru. Udah ada dari zaman dulu. Dalam tradisi Yahudi waktu itu, kalau kita bisa ngampunin orang sampai 3 kali, itu udah dianggap luar biasa baiknya. Lalu datanglah Petrus, yang mungkin merasa lebih rohani, dia nawarin standar yang lebih tinggi, 7 kali. Tapi perhatiin deh, mau 3 atau 7, dua-duanya tuh masih ngomongin soal batasan, masih ada hitungannya. Nah, poin pentingnya di sini, selama kita masih bertanya berapa kali lagi aku harus maafin dia, itu artinya kita masih melihat pengampunan sebagai sebuah transaksi. Sesuatu yang bisa kita hitung dan kita kontrol. Ini bukan lagi soal kelegaan, tapi soal hitung-hitungan. Kita masih pengen megang kendali untuk suatu saat nanti bilang, oke, jatah maaf kamu sudah habis. Sekarang kita coba geser cara pandang kita. Kita akan masuk ke sebuah perubahan paradigma yang total banget, yang bisa ngejungkir balikin pemahaman kita soal apa itu pengampunan. Waktu Petrus nawarin 7 kali, Yesus kasih jawaban ini. Bukan 7, tapi 70 kali 7. Angka yang kedengarannya fantastis ya. Kalau dihitung kan jadi 490. Tapi, apa benar ini soal matematika? Sama sekali bukan. Ini tuh cara simbolis Yesus untuk bilang, udah berhenti menghitung. Pesannya jelas, pengampunan sejati itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal sikap hati. Hati yang rela dan murah hati, tanpa akhir. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Pengampunan yang sejati itu bukan tindakan yang kita lakukan sesekali aja, tapi sebuah gaya hidup. Ini adalah keputusan sadar untuk nggak lagi membiarkan kesalahan orang lain mengontrol hati dan pikiran kita. Ini adalah transformasi dari yang tadinya hitung-hitungan jadi kemurahan hati. Tapi, gimana caranya kita bisa punya hati yang seluas itu? Kok kayaknya susah banget? Nah, jawabannya ada di perubahan perspektif. Untuk ngejelasin ini, Yesus pakai perumpamaan yang kuat banget tentang 2 orang yang punya utang. Coba deh, lihat angka di layar ini. Utang hamba yang pertama ke rajanya, kalau kita konversi ke uang sekarang, itu kira-kira 9 triliun rupiah. Kebayang nggak? Itu angka yang mustahil banget buat dibayar seumur hidup. Butuh lebih dari 160.000 tahun kerja tanpa henti buat ngelunasinnya. Ini adalah utang yang nggak terbayarkan. Sekarang, kita bandingkan sama utang hamba yang kedua. Utangnya ke si hamba pertama tadi, cuma sekitar 15 juta rupiah. Ya tentu ini bukan jumlah yang kecil, tapi kalau dibandingin sama 9 triliun, wah ini jadi kelihatan kayak remah-remah aja kan? Disinilah letak ironisnya yang luar biasa. Si hamba pertama, yang mewakili kita semua, punya utang segunung yang mustahil dibayar. Tapi apa yang terjadi? Dia diampuni sepenuhnya sama sang raja. Lunas, bebas. Tapi, apa yang dia lakuin setelah itu? Dia keluar, terus nolak buat ngampunin temennya yang utangnya cuma secuil dibanding utang dia. Nah, disinilah masalahnya. Seringkali kita lupa betapa besarnya pengampunan yang udah kita terima.
Dan ini adalah inti dari semuanya. Dasar dari pengampunan tanpa batas itu adalah kesadaran bahwa kita sendiri udah nerima pengampunan yang gak terhingga. Jadi waktu kita mengampuni orang lain, itu bukan karena mereka layak atau pantas menerimanya. Bukan sama sekali. Kita mengampuni sebagai respons atas kemurahan hati luar biasa yang udah kita terima lebih dulu. Oke, kita udah paham masalahnya, udah ngerti pola pikir yang salah, dan tahu motivasi yang benar. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling praktis, gimana caranya Anda bisa mulai berjalan di jalan menuju kebebasan ini, mulai hari ini. Tapi sebelum kita melangkah, coba deh kita ingat lagi, apa sih harga yang harus kita bayar kalau kita milih buat nggak mengampuni? Kita kehilangan damai, kita terbelenggu sama rasa pahit, dan kita hidup jadi tahanan dari masa lalu kita sendiri. Rasa sakit itu jadi kayak duri yang nusuk terus dari dalam. Jadi, melepaskan ini semua adalah demi kebaikan diri Anda sendiri. Jadi, gimana caranya? Ini 4 langkah praktisnya. Pertama, akui rasa sakitnya. Ini penting banget. Berhenti pura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Izinkan diri Anda untuk rasain sakitnya, tanpa menghakimi. Perasaan Anda itu valid. Kedua, putuskan rantai itu. Ini adalah sebuah keputusan sadar. Bukan berarti perasaan marah langsung hilang ya, tapi Anda memutuskan untuk nggak lagi terikat sama perasaan itu. Anda secara sadar melepaskan hak Anda untuk terus memelihara dendam. Ketiga, dan ini yang paling penting, bebaskan diri Anda. Sadari sepenuhnya kalau pengampunan ini adalah hadiah untuk Anda, bukan untuk orang yang menyakiti Anda. Anda tidak sedang membenarkan perbuatan mereka. Anda sedang membebaskan diri Anda dari bebannya. Ini kuncinya. Anda membuka pintu penjara Anda sendiri. Terakhir, ciptakan ruang untuk damai. Dengan melepaskan kebencian, Anda menciptakan ruang kosong di hati Anda. Ruang yang tadinya sesak penuh amarah, sekarang bisa Anda isi dengan kedamaian, sukacita, dan masa depan yang jauh lebih ringan. Coba kita renungkan kutipan ini sejenak. Fokusnya ada di kata-kata diri kita sendiri. Jadi, pengampunan itu bukan soal membebaskan orang lain dari kesalahannya, tapi ini tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban kesalahan mereka. Anda adalah penerima manfaat utama dari pengampunan yang Anda berikan. Jadi, setelah kita bahas semuanya, pertanyaan terakhir untuk Anda adalah ini. Coba pikirkan satu nama, satu peristiwa, atau satu luka. Rantai mana yang sudah terlalu lama membelenggu Anda? Rantai mana yang Anda siap putuskan mulai hari ini untuk meraih kembali kebebasan Anda? Pilihan ada di tangan Anda.